Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam votum. Adapun pertolongan kita di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Tuhan yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita semua anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita boleh hadir bersama-sama berhimpun untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga nanti akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Aman Gomora. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, kita akan memuliakan Tuhan, kita akan meninggikan Dia. Kita yakin di saat Dia berfirman, kita pasti ada dalam kemenangan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Kasih Tuhan, untuk malam hari ini kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, bukakan pintu hati dan pendengaran serta juga hikmat kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan malam hari ini. Berbicaralah Tuhan agar kami boleh memahami firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ini minggu terakhir ya, setelah minggu depan kita akan break dulu sampai tahun depan. Dan malam hari ini saya rindu untuk kita belajar dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Saya akan bacakan perlahan-lahan, nanti kita akan melihat bagaimana aplikasi firman Tuhan ini untuk kehidupan kita sebagai orang percaya. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5, kata Thomas kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ayat 8, kata Filipus kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?
tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, malam hari ini kita mau melihat satu konsep apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui kitab Yohanes. Nah, di kitab Yohanes ini adalah kitab yang isinya tuh nggak banyak sebetulnya. Kitab ini bagian pertama, dia menunjukkan kepada kita siapa Tuhan Yesus. Jadi kalau kita baca kitab Yohanes ini sangat menarik sekali, karena disitulah awal mulanya Tuhan Yesus melakukan pekerjaan yang Tuhan utus, yang Bapa utus. Jadi waktu Tuhan Yesus berusia 30 tahun, barulah dia mulai perjalanan rohaninya dan menyampaikan firman Tuhan, mengajar banyak orang, melakukan mukjizat, sampai dia menyatakan pesan bahwa dia akan meninggalkan dunia ini dan dia akan disalib, lalu dia akan mati, lalu dia akan bangkit hari ketiga, lalu dia akan naik ke surga untuk menyediakan tempat dan mencurahkan Roh Kudus. Itu yang disampaikan di dalam kitab Yohanes. Dan bagian pertama itu Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya. Dan itu disampaikan dengan dua cara. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis. Waktu Tuhan Yesus berusia 30 tahun, dalam 3,5 tahun perjalanan Tuhan Yesus menggenapi firman Tuhan, maka Rasul yang terakhir, yaitu Rasul Yohanes, Nabi sekaligus Rasul terakhir, dia memberikan satu tanda. Dia berteriak-teriak di padang gurun, dia berkata, inilah anak Allah. Dia mempersiapkan jalan dan berkata, ketika Tuhan Yesus datang, bahkan untuk membuka kasutnya pun aku tidak layak. Tetapi Tuhan berkata, memang sudah tugasmu bahwa memang aku harus menggenapi firman Tuhan, maka aku harus dibaptis. Maka baptislah aku. Dan ketika Tuhan dibaptis, langit terbuka. Disitulah kita bisa melihat hari ini penjelasan yang sangat gamblang bahwa Tuhan Allah kita, Allah yang Esa itu, dia memiliki 3 pribadi. Waktu Yesus masuk ke dalam air dan ketika dia bangun keluar dari air, maka ada suara yang dari langit yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Itu suara Bapa pribadi yang pertama. Lalu di saat yang bersamaan juga turunlah Roh Kudus, itu dalam bentuk burung merpati. Pribadi yang kedua yang semua orang bisa lihat. Lalu yang terakhir itu adalah Tuhan Yesus sendiri, pribadi yang lain. Tetapi 3 menjadi 1. Nah, ini adalah yang pertama dalam kitab Yohanes disampaikan. Lalu selanjutnya mulailah perjalanan Tuhan Yesus ketika dia memulai membuat mukjizat yang pertama, yaitu ketika dia di dalam perkawinan Kana. Di Kanaan itu Tuhan Yesus membuat air menjadi anggur. Nah, hari itu sebetulnya banyak orang tidak percaya ketika orang tua atau mama dari Tuhan Yesus menyatakan, nanti kalau anakku itu memerintahkan sesuatu, laksanakan saja. Dan hari itu pertama semua orang menyaksikan dengan mata kepala mereka bahwa air tawar, air putih itu berubah menjadi air anggur. Dan disitulah perjalanan Tuhan ketika Tuhan menyatakan tanda-tanda mukjizat. Itu bagian yang kedua. Jadi Tuhan Yesus menyatakan tanda-tanda mukjizat, menyembuhkan orang yang lumpuh, yang buta. Lalu bagian berikutnya adalah Tuhan Yesus melakukan pengajaran. Yesus banyak mengajar murid-murid. Dan itulah kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan makan 4.000 orang, memberikan makan 5.000 orang. Dan itu adalah bagian dari perjalanan kitab Yohanes. Lalu yang terakhir adalah
Tuhan Yesus menyatakan dalam kitab Yohanes ini adalah the ultimate task, yaitu tugas terakhir yang menjadi inti bagian dari kitab suci, yaitu Yesus mengatakan bahwa inilah aku, satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain, satu-satunya jalan, yaitu di Yohanes pasal yang ke-14 ini. Jadi ada 3 bagian besar di dalam perjanjian baru ini. Kalau kita melihat ayat pertama dari pasal 14, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yang harus kita pikirkan malam ini, kenapa kalimat pertamanya Tuhan berbicara, janganlah gelisah hatimu. Kalau kita baca ayat ini, selalu banyak orang mengambil satu kesimpulan bahwa jangan khawatir kalau kita meninggalkan dunia yang fana ini, karena Tuhan menyediakan tempat dan kita pasti punya tempat, satu kepastian di surga. Tetapi sesungguhnya kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan memulai kalimatnya bukan dengan janji. Dia berkata, janganlah gelisah hatimu. Kenapa sampai Tuhan menyatakan ini? Nah, firman Tuhan ini menarik kalau kita tarik ke belakang. Jadi ayat-ayat sebelumnya kalau kita baca, inilah dasar Tuhan berbicara di pasal ke-14. Apa yang mendasari Tuhan bicarakan hal ini? Yaitu tentang peneguhan dan penghiburan kepada murid-muridnya. Kalau dalam bahasa sehari-hari, ini murid-murid semua galau. Waktu Tuhan Yesus cerita ke mereka, nanti aku akan ditangkap. Yang merespon pertama, Petrus, juru bicaranya para murid-murid Tuhan. Dia bilang, nggak mungkinlah Tuhan engkau akan ditangkap. Hadapi aku dulu. Kira-kira bahasa gaul kita, langkahi mayatku dulu. Begitu kira-kira. Dan itu menjadi kenyataan ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani akan ditangkap. Maka orang pertama yang cabut pedang, lalu memenggal telinga prajurit yang bernama Malkus adalah Petrus. Dan Tuhan Yesus sendiri yang memungut telinga itu dan menempelkan lagi, terjadi mukjizat, telinga si prajurit si Malkus total pulih. Nah, jadi dari peristiwa itu bahwa murid-muridnya ini bingung karena Tuhan Yesus berkata, aku akan tinggalkan kalian. 3,5 tahun murid-murid ini ikut Tuhan, makan bareng, capek bareng, lelah bareng, melihat mukjizat, dan mereka akhirnya sadar bahwa yang mereka ikuti ini adalah guru sekaligus Tuhan. Tapi mereka tidak bisa melepaskan dari kedagingan seperti kita. Yaitu mereka bingung, apa yang akan terjadi kalau Tuhan itu akan tinggalkan mereka. Maka Tuhan langsung berkata, jangan gelisah hatimu. Karena Tuhan tahu mereka perlu diberikan peneguhan dan penghiburan. Nah, ayat pertama ini bicara tentang iman. Tuhan ingin memulihkan iman murid-murid itu, karena tanpa iman mereka akan bertahan. Mereka harus percaya kalau Tuhan pergi itu tinggalkan mereka dengan maksud, dengan tujuan yang jelas, yaitu Yesus menyediakan tempat dan dia akan mengutus Roh Kudus untuk mereka. Dan itu kita bisa melihat rekam jejaknya. Setelah Yesus ditangkap, orang yang paling vokal, paling fanatik yaitu Petrus, orang yang pertama yang justru tinggalkan Tuhan. Sebelum ayam berkokok 1 kali, dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Dan ketika dia berpandang-pandangan dengan Yesus, disitulah Petrus merasakan kesedihan yang amat sangat, bahwa dia menyadari bahwa sebagai manusia dia terlalu banyak omong besar. Dan ketika fakta terjadi, kesulitan hantaman itu, dia tidak bisa menghindar dan imannya runtuh saat itu. Nah, Yesus tahu persis akan terjadi demikian. Makanya sebelum malam terakhir, perjamuan terakhir, Yesus memberikan penghiburan, peneguhan kepada murid-muridnya bahwa dia akan tinggalkan mereka, tapi mereka nggak usah khawatir. Ini bicara tentang iman. Lalu yang menariknya adalah ayat yang kedua. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan yang menariknya, ayat kedua ini sampai ayat keempat ini bicara tentang hope, harapan. Dia tahu murid-muridnya dan dia tahu akan banyak pengikutnya akan kehilangan harapan. Oleh karena itu Yesus perlu meneguhkan mereka dulu. Lalu setelah itu Yesus berkata, ada harapan. Aku pergi ke sana menyediakan tempat. Tempatnya tentu tidak bisa kita
bayangkan sebagaimana seperti kita punya rumah hari ini. Saya juga tidak tahu persisnya seperti apa, berapa ukurannya, berapa kali berapa, seberapa besar, seberapa tinggi. Apakah kita punya nanti rumahnya seperti di Jakarta kita miliki lantai 2, lantai 3, kita tidak tahu. Tapi yang jelas Yesus memberikan pengharapan buat kita. Ini adalah hope. Yohanes bicara tentang hope, harapan. Dan syarat untuk menerima harapan ini tidak ada cara yang lain. Inilah harga yang mahal yang kita sebentar lagi peringati, dan sekaligus juga ketika nanti tahun yang akan datang, setiap tahun kita peringati, yaitu kematian Tuhan Yesus. Jadi caranya untuk menerima hope ini adalah Yesus harus melalui kematian. Dia disalib, dia mati, dan dia harus bangkit hari ketiga, dan dia harus naik ke surga. Tahapan ini tidak mungkin tidak dilalui oleh Yesus. Tanpa satu tahapan ini tidak dilalui, maka hope ini gugur dengan sendirinya. Jadi hari ini kita sebagai orang percaya menerima janji Tuhan itu setelah Tuhan melewati semua fase ini. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Maka hope itu menjadi bagian kita. Lalu menariknya kalau kita lebih jauh, kita belajar malam hari ini, ayat kelima. Kata Thomas kepadanya, nah ini menarik banget. Biasanya yang bawel itu Petrus, tapi hari ini kita bisa melihat Tuhan menempatkan murid-muridnya di dalam kondisi manusia yang daging sama seperti kita. Jadi tidak selalu jubirnya adalah Petrus, tapi yang galau di sini ini menunjukkan fakta kepada kita. Sekalipun murid-murid Tuhan itu tinggal 3,5 tahun lamanya, tapi mereka tetap galau. Maka Thomas berkata, ini sangat lucu. Kata Thomas kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus menjawab. Kata Yesus kepada Thomas, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekiranya. Itu kalau boleh kita pakai itu ya, Tuhan Yesus antara jengkel sama kesel. 3,5 tahun kamu gak kenal aku. 3,5 tahun kamu tidak mengerti aku. 3,5 tahun kamu tidak mencermati ajaranku. 3,5 tahun kamu gak pernah masuk kalau aku ngomong. Setiap kali aku ngajar, setiap kali aku melakukan mukjizat, setiap kali aku menyampaikan firman Tuhan, kamu cuma dengar doang tapi gak pernah mengerti dan gak pernah memahami. Makanya sangat lucu ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, ketika Tuhan Yesus mau mati disalib, ini murid-murid sibuk nanya. Dan pertanyaan itu membuat Tuhan Yesus harus memberi jawaban dengan sangat telak, tapi sederhana, tapi nusuk. Dan pertanyaan itu menarik lagi, ayat ke-8. Kata Filipus kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini bicara ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi menyediakan tempat. Filipus di dalam konteks sebagai manusia yang normal, dia berpikir, Tuhan, engkau adalah Bapa, Bapa adalah engkau. Kalau gitu tunjukin Bapanya deh. Kalau engkaunya sih aku udah lihat, Bapanya yang belum, tunjukin Bapanya. Supaya kalau engkau tunjukkan Bapa, itu udah cukup. Ini yang lucu adalah begini, Filipus itu tahu persis waktu nanti nih, peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini ketika dia bareng dengan Tuhan Yesus itu, dia sudah makan bareng Yesus, capeknya bareng, angin ribut, angin sakal di kapal yang ombang-ambingkan, akhir Yesus tidur di buritan, dia ngalamin semuanya. Kok dia malah nanya? Yesus berkali-kali mengajarkan siapa dia. Yesus berkali-kali bilang, Bapa dengan aku sama, aku dengan Bapa sama. Tapi dia nggak pernah paham maksudnya Tuhan. Makanya adalah sangat tidak aneh hari ini ketika orang bertanya, apakah engkau percaya pada Yesus Kristus? Ya. Nah kalau ditanya Bapa dengan Yesus apakah sama? Itu tidak heran hari ini kita sama-sama mendengar ada hamba-hamba Tuhan yang sudah senior, bahkan sudah mengembalakan puluhan tahun, malah sekarang berani bilang bahwa Allah bukan Tritunggal, Dwi Tunggal. Kan ngaco. Ini sama persis zamannya dengan Filipus. Sudah dikasih tahu bahwa Allah Bapa, Allah Anak Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Malah dibilang Roh Kudus sekarang punya kelamin, jadi
female, jadi wanita. Mana ayatnya? Nggak ada. Ini keblinger. Ini sama nih, zaman Yesus nih, murid-murid yang setiap hari hidup bareng itu keblinger semua. Makanya Yesus perlu kasih satu statement yang sederhana tapi nusuk. Maka Tuhan Yesus jawab begini. Ayat 9 kata Yesus kepada Filipus. Ini Tuhan Yesus nggak bicara hanya kepada Filipus, tapi kepada kita semua. Dia berkata begini. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Itu kalau kita hari ini jadi Filipus, itu seperti ditampar muka kita. Bayangin, udah 3,5 tahun ikut Tuhan. Tuhan berkata, lu gak kenal gua ya, 3,5 tahun. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa kita sebagaimana para murid Tuhan Yesus pada waktu itu, hati kita lamban merespon Tuhan. Terkadang Tuhan sudah begitu banyak berbicara kepada kita, kita nggak percaya, nggak percaya. Enggak, bukan, bukan. Itu laki keberuntungan Anda. Itu bukan pekerjaan Tuhan. Itu karena usaha saya. Dan begitu banyak alasan dan reason. Dan itu fakta kok. Dan itu tidak aneh. Bahkan murid Tuhan Yesus yang bersama Tuhan saja nanyanya sama begitu. Pertanyaan yang sangat konyol. Maka Tuhan langsung bilang, ayat 9 tadi, ayat B, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kan susah ceritain bahwa Bapa itu bentuknya roh. Yang lebih parah lagi, kalau Tuhan berkata Bapa itu adalah zat roh. Roh itu gimana ya? Lah lebih mabok lagi. Maka Tuhan kasih perumpamaan yang sangat sederhana. Kalau kamu mau lihat Bapa, kamu lihat aku. Kamu lihat aku, sudah lihat Bapa. Karena Bapa dan aku adalah satu. Jadi kalau kamu gak usah tanya Bapa lagi, karena Bapa itu aku. Aku itu Bapa. Dan aku adalah firman yang hidup. Itu Tuhan Yesus bilang. Jadi engkau gak usah pusing. Engkau lihat aku, ya lihat Bapa. Engkau lihat aku adalah firman itu sendiri. Lalu dilanjutkan, bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu ayat 10, ini tamparan kedua buat Filipus dan buat kita. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Kalimat ini bicara tentang iman. Jadi kalau dia tidak percaya Filipus atau kita tidak percaya Yesus adalah Tuhan, bagaimana mungkin kita percaya suatu hari nanti ketika kita dipanggil pulang ke sorga, kita akan sampai di sorga. Karena Thomas nanya, gimana jalan ke sana ya Tuhan? Tunjukin dong jalannya. Kalau engkau tunjukin, aku bisa paham. Bagaimana mungkin ditunjukin jalannya? Karena engkau gak pernah bisa ke sana. Tuhan berkata saat ini, kita hidup dalam dunia, dalam daging ini. Engkau gak mungkin ikut aku ke jalan sana. Tidak mungkin. Karena hanya aku yang bisa kembali ke Bapa dulu. Waktu aku kembali, tugasku menyediakan tempat. Setelah tugasku selesai, aku akan kembali menjemput kamu orang. Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Tapi karena hati mereka begitu lamban merespon Tuhan, itu terbukti 3,5 tahun seorang Petrus saja masih meragukan Tuhan. Seorang Petrus saja tetap jatuh. Nah hari ini bagaimana kita merespon? Apakah kita mau dipersamakan dengan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu yang lamban hati merespon firman Tuhan? Kita berharap bahwa malam hari ini kita jangan sampai seperti murid-murid bertahun-tahun kita ikut Tuhan. Tuhan berkata, kamu gak kenal aku. Kamu tidak kenalkah dengan firmanku? Engkau tidak percayakah kepadaku? Hari ini kita harus memiliki satu pemahaman yang jelas. Dengan iman maka kita bisa menjangkau sorga. Dengan iman kita bisa sampai sorga. Dengan iman itulah kita masih bisa berpegang kepada hope, pada pengharapan. Kalau kita sehari ini dalam kondisi yang buruk, sedang sakit, usaha sedang jatuh, ada pengharapan. Karena pengharapan itu sendiri adalah Yesus, sauh yang kuat. Dan dia sendiri yang menjanjikan itu. Jadi jangan pernah ragu akan kemampuan Tuhan
Yang Tuhan ingin teguhkan kepada kita malam hari ini adalah iman kita jangan sampai goncang. Dan bagaimana supaya jangan goncang? Kita harus merespon firman Tuhan itu. Jangan lamban merespon firman Tuhan. Nah kalau gitu kita mau belajar dari siapa tokoh yang paling ideal? Nah saya melanjutkan dari apa yang saya sampaikan bulan yang lalu. Kalau kita kembali lagi boleh mengambil contoh seorang Rasul Paulus. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita misalnya, masa murid Tuhan Yesus dengan masa Rasul Paulus masa yang berbeda. Dengan masa kita masa yang berbeda pula. Tapi kita punya kesamaan dengan Rasul Paulus. Samanya apa? Samanya satu, bahwa sama-sama tidak mengalami masanya Yesus. Jadi Rasul Paulus dengan kita hari ini duduk sama-sama tidak pernah melihat Yesus melakukan satu mukjizat pun. Kita tidak pernah melihat Yesus mengutuk pohon ara, tidak pernah. Dengarnya aja enggak. Kita juga tidak pernah tahu atau membayangkan bagaimana prosesinya 5.000 orang dikasih makan. 5 ketur roti 2 ekor ikan. Kita nggak tahu persis bagaimana prosesinya. Yang kita tahu hanya Tuhan memulai dengan mengucap syukur, berdoa, memecah-mecahkan, dan 5.000 orang dikasih makan. Tapi peristiwa seperti apa hari ini kita belum pernah nonton. Kita belum pernah juga menyaksikan videonya yang jadi viral. Nggak ada. Kita nggak pernah tahu. Kita juga tidak pernah tahu bagaimana peristiwa di Danau Galilea ketika dihantam ombak yang begitu kencang, Yesus bisa tidur. Karena hari ini saya nggak pernah menyaksikan ada orang cerita ketika kapal diombang-ambing ada orang tidur. Yang ada semua orang berdoa. Pesawat digoncang, saya masih ingat Pak Jimmy Lucas bilang dia terbang ke keluar kota, digoncang, rasanya jantung udah naik turun, rasanya ini pasti dipanggil Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan saja sudah mulai berpikir, kuserahkan hidupmu ke tanganmu. Kan gitu. Kita nggak tahu rasanya seperti apa. Sama seperti Rasul Paulus. Nggak pernah tuh. Apakah dia langsung mendengarkan ucapan Tuhan Yesus? Jangan khawatir. Jangan takut. Enggak. Pengharapan yang dijadikan Yesus itu tidak pernah didengar oleh Rasul Paulus secara langsung. Kalau hari ini kita bisa simpan audio kita 10 tahun atau 20 tahun lagi, orang masih bisa dengar suara kita semua kalau kita rekam. Tapi zaman Yesus belum ada rekaman. Katanya. Sama seperti kita, 2000 tahun plus, kita nggak pernah tahu satupun peristiwa. Apakah, pertanyaan saya begini, sederhana. Yesus ngorok nggak kalau tidur? Juga nggak ada yang tahu. Siapa yang berani bilang Yesus ngorok? Nggak ada. Pertanyaan sederhana tapi susah dijawab. Gimana bilangnya? Yesus badannya berapa kilo? Juga nggak ada yang tahu. Yesus usia 33,5 tahun waktu dia ditangkap. Ubanan nggak? Juga nggak tahu. Warna persis rambut Yesus seperti apa? Kumisnya lebat, jambangan, nggak ada yang tahu juga. Persis nggak ada yang tahu. Apakah Yesus jempolnya gede-gede, kapalan? Di Papua banyak kakinya gede-gede kapalan. Di Afrika karena tidak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Perjalanan setiap hari naik turun gunung, kakinya gede-gede. Apakah begitu kaki Yesus? Juga nggak tahu. Dan itu bukan hal yang penting untuk kita perdebatkan. Tapi poinnya adalah kita nggak pernah secara audible, secara suara mendengar langsung seperti Musa. Allah Bapa ngomong, itu tanah, lepaskan kasutmu, itu tanah yang kudus. Nggak pernah tuh dilihat sampai hari ini, zaman ini, nggak ada. Tidak pernah. Artinya Paulus mengalami dengan kita sama, rentang waktu yang berbeda, peristiwa yang sama. Nggak pernah menyaksikan secara aktual, nggak ada. Tapi yang membedakan kita dengan Rasul Paulus adalah dia menggantungkan imannya sangat teguh. Kalau hari ini kita diajarkan begini, kalau berdoa itu jangan kendor. Kalau kamu sakit terus doa, ya nggak salah. Tapi kalau kita melihat dengan Rasul Paulus, dia sakit, tapi dia hanya berdoa 3 kali. Menarik. Nah, kalau kita sakit, nggak usah sakit yang panjang-panjang lah. Kalau misalnya mohon maaf, kita mau operasi bypass, doanya panjang bener. Berhari-hari, berbulan-bulan barangkali gitu. Kenapa? Takut pass away. Tapi Paulus don't care. Dia berkatakan mati keuntungan kok. 2 hal yang bertolak belakang. Pertanyaannya, kenapa Rasul Paulus bisa bersikap demikian?
Karena satu, Rasul Paulus belajar dengan sangat cepat bahwa Tuhan Allah yang dia aniaya itu, yaitu ketika Tuhan berkata, engkau menganiaya aku. Paulus mikir, loh Tuhan kan aku nggak aniaya, yang aku aniaya siapa? Ya pengikutnya. Nah, Tuhan berkata, kalau engkau menganiaya pengikutku, engkau menganiaya aku. Oh iya ya, berarti ini anak Tuhan dianiaya, berarti juga menganiaya Tuhannya. Lalu Paulus berkata, kalau gitu aku tidak mau lagi. Aku tinggalkan semua ini, aku tinggalkan harta, aku tinggal tahta. Aku mau ikut Tuhan. Nah, kalau begitu dasarnya apa? Dia belajar, berarti ada hope. Nah, hope-nya itu dimulai dengan iman. Nah, berubah 180 derajat, dia menggantungkan imannya kepada Yesus. Lalu dia berharap. Harapannya itu dia berkata, mati keuntungan bagiku. Nah, ini yang kita mau contoh seperti Paulus. Cepat merespon firman Tuhan. Sehingga tidak ada lagi keraguan yang membuat kita, kapan Tuhan sayang kita, kita dipanggil, I don't care. Tuhan mau panggil besok, tahun depan, 10 tahun lagi, I'm ready. Gitu. Itu yang Tuhan mau ajarkan kepada murid-muridnya lewat kitab Yohanes. Supaya kita pada malam hari ini belajar bahwa jangan sampai kita memiliki hati yang lamban merespon firman Tuhan. Nah, dengan seperti Paulus yang merespon dengan sangat cepat, kita balik pertanyaan yang kedua. Lalu terus bagaimana belajar cepatnya? Nah, Rasul Paulus mengajarkan bagaimana saya bisa belajar cepat, siapa Tuhan, dan iman saya terus bertumbuh, dan pengharapan saya tidak pernah putus dan tidak pernah putus asa, dan tidak pernah saya ragu akan harapan itu pasti terjadi. Dasarnya apa? Rasul Paulus mengajarkan kita dari kitab Filipi pasal yang ketiga, saya bacakan. Filipi pasal yang ketiga ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kristus lebih utama dan lebih penting daripada semua harta yang kita miliki. Jadi Paulus itu membayangkan apa yang dia dapat sebagai seorang perwira, sebagai pejabat, harta dan tahta dia udah punya semua. Tapi semua dia bilang sampah dibandingkan kalau dia memiliki Kristus, harta yang tidak ternilai. Nah, lalu di pasal yang 14, Yohanes 14, itu ayatnya yang ke-26, demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lalu ayat yang lain, Yohanes 15 ayatnya yang ke-26, demikian firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, ini pegangan dari Rasul Paulus. Dan dia percaya memberikan dia hikmat bijaksana ketika dia ditangkap, di penjara, dia bisa menghibur orang lain karena dia lebih dahulu sudah dihibur oleh Roh Kudus. Nah, penghiburan yang diberikan, pengertian, hikmat bijaksana yang dilakukan oleh Roh Kudus, itulah yang membuat Rasul Paulus bisa bertahan, survive. Saya tidak habis berpikir bagaimana mungkin kesulitan hidup, aniaya, cemooh, dibully, difitnah, itu membuat Paulus bertahan. Hari ini, kalau kita ngelihat di Facebook, kita mungkin mention atau kita lagi nunjukin gambar kita atau apa, tiba-tiba kita dibully hanya dari gambar saja. Marahnya kita nggak 7 turunan. Makanya di Instagram, di Twitter, orang sampai berantem hanya karena ngepost atau nge-tweet yang hal sebenarnya sederhana sekali. Artis tuh kasih komentar satu ke artis yang lain, akhirnya berantem, musuhan, putus hubungan, bahkan sampai kepada orang tua, kepada suami, kepada istri. Hanya sepele aja, kekuatan media sosial itu meluluh lantakkan. Bayangkan kalau hari ini Bapak Ibu sebagai pemilik tour de jours itu ya,
lalu bilang seperti yang disampaikan di media itu, bisnis kita langsung ambruk misalnya gitu. Wah, mungkin kita langsung ke pengadilan, kita akan sue orang yang mensu kita, kira-kira begitu. Tapi Paulus nggak melakukan apa-apa tuh. Dia tenang aja. Dia justru menghibur. Hari ini kalau Paulus hidup di zaman kita, ini mungkin dibulinya luar biasa, tapi dia tetap tenang. Bagaimana mungkin dia bisa tenang? Kita berpikir kita diberikan satu informasi tentang kita yang salah saja, kita udah emosinya luar biasa. Saya jadi teringat, saya nggak bongkar, tapi saya lagi teringat dengan di hamba-hamba tuh di GKRI aja. Kita ceritanya punya banyak grup, ada grup hamba Tuhan, ada grup gado-gado, Pak Parmo ada di dalamnya, dan ada grup-grup yang lain. Nah, di grup ini hanya satu komentar satu aja, satu malam satu komentar. Kalau dibaca baik-baik komentarnya itu nggak ada yang aneh, biasa aja. Tapi itu menyinggung. Setelah menyinggung, ketua umum turun tangan, makin panas. Turun lagi ketua MD, makin panas, tinggalkan grup. Kan konyol. Ya, kita hanya bisa, gitu doang, udah emosian. Bagaimana kalau dikasih kasus seperti Rasul Paulus? Mungkin kita akan bunuh-bunuhan. Nah, itulah yang Tuhan ingatkan kepada murid-murid pada waktu itu. Kamu tuh hatinya lamban, merespon firmanku. Kalau aku udah ngajar itu, Tuhan mau bilang begini loh, aku mau ngajar kamu itu, tolong dengerin. Kalau udah dengerin, tolong lakukan. Itu kata kunci yang Tuhan mau. Tapi murid-murid itu kebanyakan dengar, kebanyakan bercandanya. Akibatnya jelas. Pertanyaan itu bukan tidak mungkin kita juga nanya yang sama Yesus. Tuhan, aku nih ngomong-ngomong udah selamat gak kira-kira kalau aku meninggal tahun depannya? Begitu. Nanti Tuhan bisa jawab dengan lebih nyeleneh lagi. Lalu lu ikut gue berapa lama? Bisa begitu. Tapi bukan tidak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sejenis itu akan memang terjadi. Nah, karena itu malam hari ini kita mengucap syukur sama Tuhan lewat kitab Yohanes, Injil Yohanes. Kita diingatkan sama-sama sama Tuhan bahwa hari ini ketika kita menggantungkan iman kita kepada Tuhan Yesus, maka Dia bukan hanya meneguhkan kita bahwa Dia memberikan pengharapan buat kita, bahwa suatu hari nanti kita akan bersama dengan Dia di surga. Yang kedua, Dia memberikan jaminan Dia akan menyertai kita. Firman Tuhan mengatakan Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Artinya Tuhan tidak akan pernah lepaskan kita dari pengawasan Dia, pertolongan, perlindungan. Bahkan di Mazmur 91, firman Tuhan mengatakan setiap orang Tuhan utus malaikat untuk menjaga kita. Harus kita percaya, kita berkata terima kasih Tuhan karena Tuhan lindungi sedemikian rupa. Oleh karena kita nggak usah khawatir dengan anak kita, cucu kita, keluarga dimanapun berada. Ketika kita naikkan doa kita, menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, maka perlindungan itu sempurna daripada Tuhan. Jangan pernah khawatir. Kenapa kita harus khawatir? Karena Dialah sumber pengharapan kita. Dan suatu hari nanti, penegasan yang pasti itu Dia berkata, akulah satu-satunya, the only way. Akulah sang kebenaran itu, dan akulah satu-satunya jalan itu. Tidak ada yang lain. Orang bilang banyak jalan menuju Roma. No. Tuhan berkata hanya Dia satu-satunya. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu malam ini kita belajar bahwa kita hanya bisa dimampukan karena ada Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus, tidak mungkin kita bisa mengerti Tuhan. Kita adalah yang dicipta, Dia adalah Sang Pencipta. Sangat mustahil kita mengerti Sang Pencipta. Tapi karena pewahyuan Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya kepada kita lewat firman Tuhan adalah menjadi kerinduan kita malam ini sama-sama untuk belajar siapa Tuhan kita. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rindukan dari kita, dan apa rancangan Tuhan buat kita. Tidak pernah ada kata terlambat untuk kita belajar lebih jauh siapa Tuhan kita. Kenapa? Karena di hari-hari atau di zaman akhir ini, kita harus siap akan namanya penampihan. Maka itu ilalang dan gandum itu tumbuhnya bersamaan. Dan tidak pernah Tuhan cabut ketika dia baru bertumbuh. Karena kalau dicabut baru bertumbuh, itu dua-duanya rontok. Maka Tuhan cabut ketika masanya, masa penuaian.
Nah, masa penuaian itu apakah kita termasuk yang akan ikut menuai? Menjadi pertanyaan bersama. Apakah kita bertahan? Apakah kita survive atau tidak? Kalau kita menggantungkan iman kita kepada Tuhan, hope hanya kepada Kristus, maka saya